Tadi kan yang disampaikan bahwa memang terobosan yang dipilih salah satunya waste to energy. Tapi mungkin sebelum kita masuk ke teknologi waste to energy, tadi dikatakan sudah ada aturannya, sudah masuk darurat nasional. Tapi balik lagi yang di-highlight adalah sebelum kita ke waste to energy, dari sisi hulunya dulu kita benerin. Tapi ternyata selama ini belum optimal ya Pak ya. Dari segi pemilihan, kemudian pengangkutan saat ini juga belum optimal. Nah saya ingin terlebih dahulu mengetahui kondisi di lapangannya seperti apa sih. Saya akan ke Pak Benyamin. Pak Benyamin, Tangerang Selatan sebagai kota satelit. Saat ini seperti apa kondisi darurat sampahnya dan apa upaya yang Anda lakukan sejauh ini Pak? Baik, terima kasih. Yang pertama bahwa sampah itu diproduksi oleh orang itu dari sejak bayi sampai dia meninggal. Popoknya, pampersnya, sampai kepada meninggal. Tangerang Selatan dengan penduduk 1.400.000 jiwa lebih dengan asumsi per orang itu produksi sampah hariannya, timbulan sampahnya 0,6 kilogram, berarti per hari Tangerang Selatan sampahnya sudah lebih dari 1.000 ton. Yang kita lakukan adalah ketika Tangerang Selatan terbentuk dengan Undang-Undang Nomor 51 tahun 2008, kita langsung mempersiapkan tempat pembuangan akhir Cipejang. Karena bagaimanapun harian timbulan sampah harian ini harus kita tangani. Tapi alhamdulillah berkat Perpres 35 pada waktu itu Pak Nixon, jadi kami langsung tahun 2019 langsung melakukan persiapan-persiapan untuk mendapatkan pihak ketiga. Alhamdulillah kita dengan Perpres 109, Perpres 35 tahun 2018, tender internasional, market sounding dan seterusnya, kita akhirnya mendapatkan satu konsorsium, PMDN dan PMA. Nah sekarang terbit dengan Perpres 109, tentu sebagai pemerintah daerah kami harus mengikuti Perpres tersebut dan insya Allah ini sudah dilakukan. Itu di hulu, di hilirnya kami lakukan tentu sejak awal edukasi kepada masyarakat bagaimana penanganan sampah ini supaya tidak semuanya dibuang ke tempat pinggir jalan di depan rumahnya dan sebagainya. Kita lebih mendirikan hampir 100 bank sampah, kemudian TPS 3R juga kita dirikan juga sudah sangat banyak sekali di Tangerang Selatan. Tapi memang kemampuan mengolah sampahnya atau membuang sampah, mereduksi sampah 10-20 ton saja per hari Mbak. Dibandingkan dengan ratusan ton sampai ribuan ton sampai dengan hari ini sampah di Tangerang Selatan terus dihasilkan. Saat ini kondisinya adalah tempat pembuangan akhir sampah Cipejang kami itu memang sudah melebihi kapasitasnya. Dari 13 hektar yang ada ini sudah semua landfill 1, landfill 2 sudah penuh, bahkan sekarang sudah kita tumbuhi rumput dan lain sebagainya. Landfill 3 sekarang dalam proses, kemudian landfill 4 kita sedang dalam persiapan. Nah, untuk persiapan masuk kepada Perpres 109 Pak, 5 hektar sudah kita siapkan, kemudian kebetulan lokasinya di dekat aliran Sungai Cisadane dan gardu induk listriknya itu tinggal nyebrang saja. Jadi persiapan-persiapan yang sudah dilakukan oleh Kota Tangerang Selatan untuk masuk dalam Perpres 109 ini sudah siap pada prinsipnya, tinggal bagaimana proses administrasi dan seterusnya. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana masyarakat juga bisa berpartisipasi dalam menangani sampah. Sudah banyak kita lakukan edukasi. Saya sudah mengeluarkan keputusan wali kota tentang tidak menggunakan plastik, kemudian pemilahan dari mulai di rumah dan sebagainya, itu sudah lama kita lakukan tapi tidak menyelesaikan persoalan sampah secara keseluruhan. Jadi kalau bukan dengan teknologi, khususnya insenerator, sampah dimanapun khususnya di Tangerang Selatan nggak akan selesai Mbak, nggak akan selesai. Seperti Jadi itu. memang sejauh ini kapasitasnya sudah overload tapi ada lahan 5 hektar ya Pak yang disiapkan untuk TPA baru. Itu rencananya kapan Pak? Kalau lahan kita sudah siap dan tentunya sekarang saya sedang mengikuti proses konsultasi dengan asistensi dengan Kementerian Lingkungan Hidup Pak, untuk nanti menyelesaikan masuk ke dalam Perpres 109 itu sendiri. Pak Benyamin, terkait dengan kesiapan waste to energy, sebetulnya dari segi kualitas feedstock kemudian ketersediaan seperti apa sih Pak yang ada di Tangsel sendiri? Iya, seperti yang saya katakan tadi bahwa kalau tidak dengan teknologi, sampah ini nggak akan selesai Mbak. Teknologinya itu insenerator, dibakar kurang lebih 800 sampai 1000 derajat supaya tidak ada
fly ash dan bottom ash-nya seperti demikian. Sebelum Perpres 109 memang Pak Nixon, Pak Edward, hanya kepala daerah berdiri sendiri aja ngadepin sampah, ngurusin sampah. Nggak ada pihak lain, termasuk risikonya ditanggung oleh kepala daerah. Tapi dengan Perpres 109 ini berbagi peran seperti ada yang Pak Edward sampaikan. Jadi ada pengusaha mengambil peran dan sebagainya karena sudah lama proses urusan sampah ini sehingga di tempat pembuangan akhir sampah ini sudah menggunung sehingga bukan saja sampah baru yang harus diselesaikan tapi sampah lama yang menimbulkan polusi udara, polusi cair dan lain sebagainya ini juga harus diselesaikan. Target kami dengan Perpres 109 dan Pak Edward saya laporkan bahwa sudah ada pemenang lelang di Tangerang Selatan yang nanti bisa masuk ke Perpres 109. Ini lahan yang tadi yang sudah disiapkan sudah siap, Tangerang Selatan sudah siap, lahannya ada 5 hektar. Kemudian karena ini menggunakan teknologi dia membutuhkan air untuk mendinginkan turbinnya, kita ada Sungai Cisadane. Kemudian PLN-nya kita tinggal nyebrang, gardu induk PLN itu ada di seberang tempat pembuangan air sampah kami. Sehingga dengan demikian yang harus kita lakukan ke depan adalah bagaimana peran pemerintah kota seperti tadi disampaikan mengangkut sampah itu ke ke industri waste to energy ini sendiri. Tapi yang tidak boleh kalah dilupakan adalah peran masyarakat supaya juga edukasi tetap harus dilakukan oleh pemerintah daerah seperti itu Mbak kira-kira. Tapi Pak, apa mungkin yang dilakukan Pemkot Tangsel juga supaya memastikan bahwa ketika nanti fase implementasi waste to energy ini berjalan dari segi kesiapan pemilihan, kemudian pengolahan, karena kan tentunya tidak akan semua sampah ini nantinya akan ditumpuk di TPA. Tujuannya kan agar tidak terjadi penumpukan tambahan di TPA. Seperti apa Pak? Ya memang ada peran masyarakat di situ untuk supaya memudahkan teknologi ini mengolah sampahnya, ya sampah-sampah yang tidak bisa dibakar dan sebagainya atau hanya akan membuat hambatan di situ itu bisa dilakukan pemilahan besi, kaca dan sebagainya. Di sini nanti peran masyarakat sekitar, peran masyarakat Tangerang Selatan untuk memilah dan memilih sampah-sampah yang masih bisa didaur ulang yang dari sekarang, dari kemarin, dari beberapa waktu yang lalu ini sudah dilakukan oleh masyarakat pemulung, kaum pemulung, kemudian lapak-lapaknya dan sebagainya ini harus terus ditingkatkan oleh pemerintah daerah gitu Mbak. Terima kasih sudah dimention juga oleh Pak Panji terkait dengan bagaimana saat ini upaya yang tengah dilakukan Pemkot Tangsel bisa dielaborasikan Pak terkait dengan isu karakteristik sampah yang juga ternyata ini menjadi concern ketika kita ingin mengimplementasikan sebuah teknologi dalam hal ini khususnya waste to energy. Ya memang sampah Tangsel itu 60% adalah sampah rumah tangga, selebihnya adalah sampah pasar, sampah pertokoan, kebetulan industri di Tangerang Selatan tidak terlalu banyak, jadi kami tidak banyak menghasilkan sampah industri. Tapi sampah rumah tangga ini mungkin 60-65% dari 1.000 ton timbulan sampah harian di kota Tangerang Selatan. Seperti kami sampaikan tadi bahwa kami sudah menghasilkan pihak ketiga berdasarkan Perpres 35 tahun 2018 dengan teknologi yang rasanya menurut hemat kami karena pemilihan ini sudah dilakukan kajian oleh berbagai asistensi, oleh berbagai pihak. Kami tinggal mengawal transisi dengan perusahaan yang ada, dengan konsorsium yang ada, dari 35 masuk ke 109. Dan insya Allah dengan dukungan Pak Menko dan dukungan yang lainnya saya kira ini masuk. Jadi memang sampah di semua wilayah saya kira sifatnya sama Pak. 60%, 50% lebih itu adalah sampah rumah tangga yang campuran Mbak, makanan kemudian juga kadang kalau di sungai itu ada alat rumah tangga, ada kasur dan lain sebagainya yang membuat sedimentasi bertambah besar di luar tanah dan lumpur di Tangerang Selatan ini khususnya. Dan kalau lagi-lagi kalau bukan dengan teknologi akan sulit mengatasi sampah. Saja kita persilakan tadi bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, silakan berdiri dan nanti tim akan membantu memberikan mic-nya, silakan. Oke, di belakang ada yang ingin bertanya? Oke, jika belum saya akan kembali ke Pak Benyamin dulu. Tadi terkait dengan kemampuan anggaran pemerintah yang mungkin juga tadi dimention oleh Pak Edward, Pak Benyamin. Sejauh ini kalau dari kemampuan anggaran Tangsel sendiri seperti apa sih Pak? Apalagi berkaitan dengan tipping fee juga nih yang dikatakan cukup membebani anggaran daerah. Iya, memang
Kalau kita bicara teknologi berarti seperti Pak Edward sampaikan ini bicara dananya Pak. Bagaimanapun pemerintah daerah tidak akan kuat menanggung semua kebutuhan dana dalam pengolahan sampah ini. Dan jangan-jangan pemerintah pusat juga sama lagi. Karena waktu awal kami dijanjikan bantuan pengelolaan sampah LBLPS sebesar 49%, sekarang ini agak meredup informasi itu Pak. Tidak ada lagi. Jadi kalau semua ditanggung menjadi beban anggaran pemerintah daerah yang saat ini dengan pengurangan untuk tahun depan Pak dari 5,4 triliun APBD Kota Tangerang Selatan terkoreksi dari dana perimbangan yang sebesar 510 miliar. Ini tentu akan menjadi beban yang sangat berat. Jangan sampai kami harus mengorbankan pembangunan yang lain demi pengelolaan sampah ini. Kalaupun ada retribusi yang dibayarkan oleh masyarakat, kalau pengolahan teknologi ini sudah kami terapkan, ini tentunya juga tidak seperti membalikan tangan. Perlu proses, perlu strategi, perlu edukasi, perlu kesadaran masyarakat dan sebagainya yang sangat baik sehingga retribusi sampah ini bisa menjadi andalan kita juga ke depannya. Nah makanya dengan 109 yang 20 sen per KWH, 20 sen dolar per KWH ini menjadi solusi yang terbaik bagi pemerintah daerah. Terima kasih.